penjumlahan. Kalau pecahan di penjumlahan, pertanyaan Ibu yang kalian pahami. Jika seandainya penyebutnya berbeda, apa yang kita lakukan? Kita samakan. Setelah disamakan, baru dijumlahkan. Oke. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Minta kalian bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Abi bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati penjelasan kecepatan yang disajikan melalui media PowerPoint dan video pembelajaran. Siswa dapat menemukan cara penyelesaian masalah kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan benar. Oke, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, Sipa bantu Ibu apa tujuan kedua? Tujuan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok. Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait kecepatan dengan perbandingan jarak dan waktu dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah baca tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke materi. Pernah dengar kecepatan? Pernah dengar jarak? Pernah dengar waktu? Pernah. Oke, sekarang coba perhatikan dulu. Materi kita pada hari ini itu kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Sekarang perhatikan dulu. Di sini ada definisi kecepatan, ada definisi waktu atau pengertian. Yang pertama, jarak. Apa itu jarak? Seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Kemudian yang kedua ada apa? Kecepatan. Apa itu kecepatan? Waktu. Apa itu waktu? Definisi kecepatan, jarak, dan waktu sampai di sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa? Sudah tahu definisi kecepatan, definisi jarak, definisi waktu. Sekarang lihat di papan tulis ada apa? Gambar rumus kecepatan jarak dan waktu. Gambar rumus kecepatan jarak dan waktu. Yuk perhatikan. C itu melambangkan apa? Jarak. K itu Kecepatan. P itu Waktu. Lihat di sana. C sama dengan
satuan kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan satuannya apa? Kilometer. Ada yang lain lagi? Ada. Jarak satuannya? Meter per detik. Kemudian waktu? Lihat jarak satuannya apa? Kalau kecepatan? Kalau waktu? Jam, menit, detik. Perbandingan antara jarak dan waktu. Kalau waktu, lamanya waktu yang di. Kalau jarak, menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas salah satu konsep yang paling sering muncul di UN, yaitu halo semua, ketemu lagi dengan Pak. Perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan contoh pengerjaan, kecepatan, jarak, dan waktu. Boleh dikeluarkan bukunya, mana tahu yang perlu dicatat, silakan dicatat. Sambil mendengarkan, ada yang materi yang perlu diingat. Ya, bisa dimulai. Ya, fokus ke depan. Udah. Ayo perhatikan depan. Yaitu konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai dari konsep kecepatan. Apa sih yang dimaksud kecepatan? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Yuk, sekarang lihat. Tadi apa katanya kecepatan? Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda terhadap waktu. Makanya tadi rumus kecepatan apa? Jarak per waktu. Karena dia perbandingan antara jarak dan waktu. Sekarang perhatikan, lanjutkan, Muzakir. Jadi gini, Ya, perhatikan. misal Pak Beni bikinin contoh deh. Contoh, Budi bersepeda sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Jadi gini, kita tulis kecepatan itu kan perbandingan jaraknya kan 10, berarti perbandingan jaraknya terhadap waktunya. Jaraknya 10, waktunya 5. Nanti kita tulis dalam bentuk perbandingan 10 meter per 5 detik. Oke, karena perbandingan itu konsepnya identik dengan pembagian, maka kita bisa bagi aja 10 meter dibagi 5 detik, berarti sama dengan 2 meter. Oke, sekarang perhatikan ini. Tadi kan dia bilang perbandingan kecepatan adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda terhadap waktu. Sekarang lihat, 10 meter ini apanya? Jarak. 5 detik ini apanya? Waktu. Makanya kan perbandingan tuh jadinya 10 meter berbanding dengan 5 detik. Kenapa dapatnya? 2 meter per detik. Oke, 2 meter per detik. Bisa dipahami? Bisa? Per detik. Nah, maksudnya apa sih 2 meter per detik itu? Perhatikan penjelasan.
Artinya adalah bahwa Budi mampu menempuh perjalanan sejauh 2 meter setiap detiknya. Jadi kalau 1 detik Budi bisa menempuh 2 meter. Kalau 2 detik berarti 4 meter. 3 detik 6 meter. 4 detik 8 meter. 5 detik 10 meter. Jadi kayak gitu maksudnya. Kecepatan itu ngebandingin jaraknya sama waktunya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tadi kan kecepatan. Bagaimana kalau jarak dan waktu? Nah, jadi gini, untuk jarak dan waktu, Pak Benny buatkan segitiga sakti. Namanya segitiga Jokowi. Maksudnya bukan ngomongin presiden. Oke, sekarang tadi kecepatan udah. Apa tadi rumus kecepatan? Jarak per waktu. Sekarang lihat. Di sini yang ditanya ada jarak, ada waktu. Coba lihat. Di sini ada dirumuskannya dengan segitiga. Segitiga C ini melambangkan apa tadi? Jarak. K ini? W ini? Waktu. Tadi K atau kecepatan rumusnya apa? Jarak per waktu. Sekarang ditanya jarak. Jarak yang ditanya berarti K dikali W. Kalau yang ditanya waktu, W sama dengan C jarak per kecepatan. Sekarang perhatikan contohnya. Ya, tapi karena ini singkatannya JKW. J itu singkatan untuk jarak, K singkatan untuk kecepatan, dan W adalah singkatan untuk waktu. Nah, gimana cara gunain rumus ini? Jadi begini. Misalkan kita yang ditanya jarak, berarti kita tutup aja huruf J-nya. Yang tersisa kan tinggal K sama W. Kalau dia sejajar, maksudnya kiri kanan, itu dikali. Berarti jarak itu kecepatan dikali waktu. Oke ya? Nah, misal sekarang kalau kecepatan ditanya, kita tutup K-nya. Berarti kan yang tersisa J sama W. Nah, kalau atas bawah, berarti dibagi jarak, dibagi waktu, kayak gitu. Terakhir, gimana kalau yang ditanya waktu? Kita tutup W-nya. Berarti kan yang tersisa J sama K. Berarti jarak dibagi kecepatan, gitu. Yuk, sebelum masuk contoh soal, pahami dulu rumusnya. Apa tadi jarak? Rumusnya? Kecepatan dikali kalau kecepatan jarak per waktu. Kalau waktu jarak per kecepatan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Ingat ya, kalau kiri kanan dikali, kalau atas ke bawah dibagi. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian bisa pahami dulu, bisa di pause dulu videonya, atau bahkan bisa diulang lagi penjelasan Pak Benny tadi sebelum masuk ke contoh soal. Perhatikan lagi Oke, videonya. bisa lanjut. Soal. Masuk ke contoh soal pertama. Ini dia contoh soal pertama. Misalkan Raya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Raya ke sekolah adalah 700 meter dan ditempuh selama 35 menit. Berapa kecepatan sepeda yang ditempuh? Oke, yuk coba perhatikan. Baca dulu soalnya. Raya berangkat ke sekolah. Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Kecepatan. Kecepatan sepeda yang dikendarai siapa? Raya. Jaraknya dari rumah ke
hari raya. Nah, jadi begini. Kecepatan itu kan kita tutup nih K-nya. Berarti kan J dibagi W, jarak dibagi waktu kan. Nah, kita lihat deh, jarak yang ditempuh sama Raya kan tadi 700 meter. Sedangkan waktunya adalah 35 menit. Kita tinggal bagi deh, 700 dibagi 35 sama dengan 20 meter per menit. Jadi kayak gitu ya, meter per menit. Gampang? Dapat tadi 700 dibagi 35 berapa tadi? 20 meter per menit. Sampai di sini kecepatan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak bertanya berarti paham. Bisa nggak dikerjakan itu? Bisa? Ya. Sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan mobil tersebut jika jarak yang akan ditempuh adalah 200 km? Yuk, sekarang baca dulu soalnya. Sekarang pertanyaan Ibu, dari cerita kita ini yang ditanyakannya apa? Waktu. Ingat nggak rumus waktu tadi? Apa rumus waktu? Jarak per. Oke, dari soal yang kita ketahui kecepatannya berapa? 80. Terus apa lagi diketahui? Jarak. Berapa jaraknya? 200 kilometer. Tadi rumusnya apa? Waktu? Jarak. Berarti 200 dibagi 80. Ada yang tahu jawabannya berapa? Ada yang tahu? Berapa Tuhan? Berapa? Nggak dapat. Berapa? 30 menit? Coba kita tengok betul nggak jawaban Jihan 30 menit. Kayak gini. Kan yang ditanya berapa lama waktu, berarti kan waktu yang ditanya kita tutup W-nya. Yang tersisa kan J sama K, karena atas bawah berarti bagi. J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kan 200 km, kecepatannya 80 km per jam. Nah, karena ini jam berarti satuannya nanti dalam jam. Kita bagi aja deh, 200 dibagi 80. Coret-coret, hasilnya harusnya 2,5. Berarti 2,5 jam ya. Yuk, sampai di sini. Tadi udah benar, waktu J per K. 200 km ini apanya? 80 km. Nah, kecepatan yang ditanya tadi waktu. Maka masukkan di 200 km dibagi 80 km per jam. Dapatnya berapa? 2,5. Bisa dipahami? Bisa? Lanjut ya. Nanti Karena perhatikan. tadi kan satuannya jam. Gitu. Oke, bisa dipahami? Lanjut, contoh soal terakhir. Misalkan ayah mengendarai mobil menuju rumah nenek dengan kecepatan 70 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 2 jam, maka jarak yang ditempuh oleh ayah adalah berapa? Lihat lagi. Yuk sama-sama baca soalnya. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 2 jam, maka ya, jadi soalnya yang ditanyakan apa? Jarak. Ingat rumus jarak? Apa
Nah, lihat, pertanyaannya kan jarak yang ditempuh oleh ayah. Berarti kita tutup J-nya. Berarti yang tersisa kan tinggal K sama W. Tapi dia kan sebelahan kiri kanan. Berarti K sama W dikali. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kan 70 km per jam. Dikali waktunya 2 jam. Oke, tinggal dikaliin, karena ini ada kilometer, berarti satuan jaraknya nanti kilometer. Ini 70 dikali 2 sama dengan 140 km. Benar jawaban tadi? Nah. Oke, masih bisa dipahami ya? Baiklah. Kalau sampai di sini, ada yang mau bertanya nggak? Saya kurang pahamnya di mana? Saya nggak mengertinya di mana? Harapannya enggak? Tidak? Paham? Oke, sekarang ini kasih pertanyaan kalau nggak ada yang mau bertanya. Dari yang udah kalian lihat dari tadi, materi kita yang pertama, apa yang bisa kalian temukan? Apa? Kecepatan. Yang lain? Jarak. Apa lagi? Rumus apa lagi? Rumus. Rumus apa? Rumus segitiga Jokowi. Oke. Apa rumus segitiga Jokowi? Melambangkan apa yang pertama? Jarak. Apa rumusnya? Terus apa lagi? Kecepatan. Rumusnya? Apa lagi? Waktu. Jarak. Sekarang perhatikan. Setelah kalian lihat video, setelah kalian amati pembelajaran kita, ibu kasih contoh seperti ini. Rafael, betul namanya Rafael? Oke, Rafael. Rafael punya tetangga namanya Farel. Ya, Rafael punya tetangga namanya Farel. Jarak rumah mereka itu ke sekolah lebih kurang 5 km. Jauh nggak 5 km? Jauh. Oke, kita kurangi 3 km. Rafael sama Farel itu berumahnya bertetanggaan. Jarak rumah Rafael dengan Farel ke sekolah itu 2 km. Farel, ya pasti cerita ibu. Farel ke sekolah menggunakan sepeda motor. Rafael ke sekolah naik sepeda. Oke, ke sekolah naik sepeda. Pertanyaan ibu, jika mereka dari rumah jam 6 nih, sama-sama nih berangkat jam 6.
Kelompok yang belum tunggu, sabar. Bantu temannya, bantu temannya. Dari dulu di kelompok masing-masing, Pak Iza, ya. Oke, yuk sebelum ibu kasih tugas, sebelum kalian kerjakan tugas, yang semangat. Yuk coba dia 5 C dulu. 3, 4. 5 C baca. Selesai, jawabannya udah ya. Oke?
Apakah sudah selesai tugasnya? Kelompok 5, mana kelompok 5? Udah selesai nak? Udah. Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Kelompok 1? Kelompok 2? Baiklah, kalau udah selesai semua, nanti Bu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, kelompok yang lain tolong diperhatikan saat temannya tampil di depan. Bisa? Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Kita minta dari kelompok 5 ya? Oke, silakan. Kelompok 5 tampil duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca soal ini. Soal-soal dalam baca ya. Sasa berjalan menempuh jarak 35 meter setiap menit. Berapa meter jalan yang ditempuh Sasa selama 2 menit? Ya. Jawaban kalian. Silakan.
silakan jawaban temannya. Jadi jarak yang ditembus Sasa setelah 8 menit adalah 210 meter. 210 meter. Yang lain coba perhatikan. Ada perbedaan jawaban? Ada yang jawabannya berbeda? Tidak, sama. Jadi benar nih hasilnya 210 meter. Benar? Oke, jadi yang hasilnya adalah 210 meter. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 sudah menjelaskan hasilnya dan jawabannya benar. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, sekarang Ibu minta kelompok mana yang mau presentasi lagi? Soal nomor 2. Kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, bacakan soalnya. Jadi dibacakan soal nomor 2 apa? Adam berlari mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit. Jarak yang ditempuh Adam adalah 160 meter. Berapa waktu yang diperlukan Adam untuk menempuh jarak 480 meter? Yang ditanya soal apa? Yang ditanya adalah waktu. Tahunnya apa? Perhatikan ya. Ukurannya naik. Perhatikan.
Adam berlari mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit. Jarak yang ditempuh Adam adalah 100 meter. Berapa waktu yang diperlukan Adam untuk menempuh jarak 400 km? Jadi waktu yang diperlukan Adam untuk menempuh jarak 480 adalah 6 menit. adalah 6 menit. Coba jangan ditutup. Perhatikan jawaban temanmu. Ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada jawaban yang berbeda enggak dari yang kalian punya? Ada enggak? Sama jawabannya? Sama? Sama. Oke, jadi yang diperlukan Adam, waktu yang diperlukan Adam adalah sebanyak 6 menit. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Campur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, silakan Evan baca soal Rina. Rara dan Ayah bersepeda santai dengan kecepatan 10 km per jam. Rara dan Ayah bersepeda selama 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh Rara dan Ayah? Oke, silakan. Perhatikan, walaupun nggak masuk video, perhatikan. Tolong perhatikan temannya di depan. Rara dan Ayah bersepeda santai dengan kecepatan 10 km per jam. Rara dan Ayah bersepeda selama 50 menit. Berapa jarak yang ditempuh Rara dan Ayah? Bawa jawaban. Jadi jarak yang ditempuh Rara dan Ayah adalah 5 km. 5 kilo. Yang lain, kelompok lain, ada nggak jawaban yang berbeda? Kelompok berapa jawaban berbeda? Kelompok 5. Kelompok 5 jawabannya berapa? 6 kilometer. Ada perbedaan nih. Dia 5 kilometer, sementara ini 6 kilometer. Yang mana jawaban yang benar? 5 kilometer. Coba kasih pikir, perhatikan. Oke, 10 dikali 1/2. Setengah dari 10 yaitu 5 kilo. Ya, silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apos. Oke, silakan perolehan kembali ke tempat. Kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saat ini. Riko dan keluarga akan berkunjung ke rumah makan. Jarak antara rumah Andi dan Paman adalah 180 km. Riko dan keluarga naik bus dengan rata-rata 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan Riko dan keluarga untuk sampai ke rumah Paman? Apabila Riko dan keluarga berangkat pukul 8.00, Riko
berapa Riko dan keluarga sampai di rombongan. Spidolnya udah? Jangan semua. Oke, jawabannya 3 jam. Kelompok lain ada perbedaan? Ada. Berapa jawaban kalian? 5 jam. 180 dibagi 60. Seharusnya dapatnya 3 jam, bukan 5 jam. Oke, silakan. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Teman-teman lakukan. Terima kasih kalau sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang Ibu minta ketua kelompoknya tolong dikumpulkan LKPD-nya ke depan.
kilometer per menit, kilometer per detik, dan jarak meter, kilometer, sentimeter, waktu, jam, menit, dan detik. Waktu, jam, menit, dan rapikan bukunya. Ya, simpan bukunya. Sama-sama kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan masuk ke perbandingan volume dan debit. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.